warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Nani Zahra kembali menyapa Anda dalam program Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, topik kita kali ini yaitu tentang HIV/AIDS. Keberadaan kasus HIV/AIDS di Indonesia kian meningkat, termasuk di Aceh. Namun, hingga saat ini HIV belum bisa disembuhkan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai HIV/AIDS ini dan seperti apa perkembangannya di Aceh, saat ini sudah hadir di studio kita Profesor Dr. Kurnia Fitri Jamil, MKes, SPPD KPTI, Finasip. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Prof ya? Sehat. Ya. Terima kasih, Prof, sudah hadir di studio kami pada hari ini. Ya. Prof, topik kita kali ini mengenai HIV/AIDS. Langsung saja nih, Prof. Apa sih sebenarnya HIV/AIDS itu, Prof? Memang selama ini kita sering dengar, tapi kali ini mau dengar penjelasan dari Prof langsung nih. Baik. Silakan, Prof. Saya menyapa sahabat edukasi. Mengenai HIV/AIDS ini secara definisi adalah infeksi yang diakibatkan oleh virus HIV, namanya Human Immunodeficiency Virus, yang mengenai manusia yang masuk melalui satu reseptor ke intrasel, yaitu reseptor glikoprotein 120. Itu masuk ke dalam intrasel, kemudian virus ini dapat memperbanyak dirinya, yaitu dengan namanya replikasi virus. Mengenai AIDS-nya nih, Prof, perbedaannya apa? Bagaimana, Prof? Ya, HIV AIDS itu memang berbeda. Jadi itu dibedakan oleh adanya stadium. Jadi HIV itu ada 4 stadium. Stadium 1 itu sampai stadium 2, stadium 3 itu kita sebut HIV stadium 1, HIV stadium 2, HIV stadium 3. Sedangkan HIV stadium 4 ada nama lainnya yaitu AIDS. AIDS merupakan suatu singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi di HIV stadium 4 ini sudah ada suatu sindrom-sindrom yang mengenai pasien tersebut yang positif HIV. Sindrom itu yang kita sebut dengan infeksi oportunistik, seperti tuberkulosis, jamur, dan sebagainya. Bisa dikatakan AIDS ini kelanjutan dari HIV ya, Prof? Iya, stadium 4 ya, stadium akhir. Oke, nah tadi HIV ini disebabkan oleh virus. Prof, virusnya ini kira-kira hidup di mana saja nih, Prof? Ya, virus HIV ini hidupnya di sel darah manusia, terutama intraseluler. Jadi ini disebut dengan virus RNA. Ya. Oke, hidupnya di darah manusia. Iya. Artinya di dalam tubuh ya, Prof ya? Iya, dalam tubuh. Tapi terdapat juga di cairan-cairan tubuh manusia, seperti cairan kemaluan pada pria itu sperma, pada wanita cairan vagina, kemudian di air susu ibu. Karena air susu ibu itu sebenarnya kalau diendapkan juga adalah satu komponen darah. Oke. Iya. Seperti itu ya, Prof ya. Nah, Prof, faktor risiko orang yang terkena HIV/AIDS ini, siapa aja sih kira-kira yang bisa terkena HIV/AIDS? Iya. Untuk faktor risiko yang bisa terkena HIV tentu yang perilaku terhadap, pertama yang paling tinggi adalah seks ya. Perilaku seks, gonta-ganti pasangan, sehingga kita tidak tahu pasangan yang berganti-ganti itu siapa yang sudah positif HIV, sehingga dapat menularkan kepada orang yang tadinya tidak HIV. Nah, jadi kalau ganti-ganti pasangan akibat melalui adanya cairan kemaluan tadi dari sperma, cairan vagina, kemudian kontak darah. Jadi perilaku seks bebas ya terutama, sehingga penularan HIV ini juga bisa terkena pada pasangan yang sah ya, yang menikah. Mungkin pasangannya salah satu ada yang tidak setia, ya seperti itu, sehingga dapat menularkan. Satu hal lagi yang berisiko
janin yang dikandung oleh seorang ibu wanita yang positif HIV, karena dapat menularkan kepada janin. Tetapi tidak 100% dapat menularkan karena transmisi dari ibu HIV positif ke janinnya itu tergantung dari berapa banyak virus HIV yang berada di ibunya, dan penularannya melalui tali pusat. Dan ini juga tergantung dari trimesternya, trimester 1, trimester 2, trimester 3, sehingga ini dapat mempengaruhi kapan janin itu terkena dan kapan janin itu aman dan tidak terkena. Oke, ini semakin menarik nih Prof ya, sudah menyinggung tentang seorang ibu yang akan hamil kemudian melahirkan. Iya. Dikit dulu Prof, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mau tahu nih Prof, bagaimana perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia, terutama di Aceh? Iya, untuk perkembangan HIV di Indonesia itu paling tinggi di daerah Jawa ya, Pulau Jawa, kemudian di Papua ya. Untuk di Aceh itu paling tinggi di Kota Banda Aceh, diikuti oleh Kabupaten Aceh Utara, kemudian di Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan untuk 5 besar ya terakhir di Kota Lok Sumawe. Paling sering Prof terjadi di usia berapakah? Kemudian jenis kelaminnya, apakah laki-laki perempuan yang paling banyak terjadi Prof? Iya, untuk jenis kelamin, untuk data nasional 70% adalah laki-laki, 30% adalah perempuan. Untuk data Aceh 80% laki-laki, 20% perempuan. Untuk umur, usia produktif ya, 25 sampai 49 tahun. Baik itu data nasional, itu 70%-nya adalah di 25 sampai 49 tahun. Untuk data Aceh 80%, 25 sampai 49 tahun. Di usia produktif ya Prof ya? Iya. Ya. Oke. Nah Prof, tadi Prof ada sebutkan stadium 1 sampai dengan stadium 4. Prof boleh jelasin seperti apa nih Prof, gejala-gejala di setiap stadium? Ya, bagus ya Weni pertanyaannya. Jadi ada 4 stadium untuk HIV ini. Stadium 1 itu biasanya tanpa gejala ya. Kalaupun ada pembesaran kelenjar getah bening di leher yang bisa membesar dan tidak nyeri bila ditekan. Dan bila ada keluhan itu harus ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut apakah pembesaran kelenjar getah bening di leher itu akibat penyakit apa. Kemudian stadium 1 masih bisa aktivitas normal seperti biasa, bisa olahraga, bisa lari, bisa macam-macam, tidak ada keluhan lemas ya ada. Sampai tanpa gejala ya Prof? Tanpa gejala, betul. Pembesaran kelenjar getah bening di leher tadi yang saya katakan juga hampir tidak semua orang mengalaminya. Nah, untuk stadium 2 biasanya sudah ada penurunan berat badan 5-10% penurunan berat badan dari berat badan normalnya. Dan kalaupun ada, itu kelainan pada kulit ya. Kulit itu namanya dermatitis seboroid. Dia tampak kelainan alergi seperti dermatitis, cuma bersisik, berskuama, kering, tidak basah. Kemudian untuk stadium 3 itu lebih jelas lagi, biasanya sudah ada jamur di mulut, di lidah ya. Itu tanda-tanda sudah ada jamur di mulut. Kita harus sudah waspada bahwa imunnya sudah mulai lebih rendah sehingga timbullah jamur di mulut itu. Nah, juga disertai penurunan berat badan yang sudah lebih dari 10%. Nah, untuk stadium 3 itu sudah ada tuberkulosis paru. Jadi kalau sudah ada batuk-batuk, terus hasil ronsennya ada TB paru, itu kemungkinan kalau paling dekat dengan tuberkulosis itu kita harus tes HIV. Kita ada satu motivasi kepada pasien bahwa ini ada TB paru, jadi harus diperiksa ronsen. Kalau perlu batuknya, dahaknya diperiksa. Kemudian kalau memang
tes HIV-nya positif, berarti ya itu sudah stadium 3 HIV-nya karena sudah ada tuberkulosis paru. Untuk stadium 4 itu sudah ada tuberkulosis ekstra paru. Kemudian yang stadium 3 tadi ada satu lagi diarenya kronik ya. Ada diare, buang air besarnya cair ya. Kemudian untuk stadium 4 tadi saya katakan sudah lebih banyak lagi infeksi oportunistiknya, seperti sudah ada kelainan kulit, sudah ada gangguan paru yang lebih aktif lagi di atas di atas tuberkulosis paru yang disebut dengan pneumonia garini. Kemudian sudah ada tuberkulosis di luar paru atau TB ekstra paru namanya. TB ekstra paru itu bisa di perut, bisa di usus, bisa di kelenjar getah bening, seperti itu. Ternyata infeksinya bisa melebar ya, Prof? Iya. Dengan gejala-gejala ini, Prof, seperti apa ya, Prof, ketika mungkin merasa dirinya ada mengalami ingin datang ke rumah sakit kita, Prof, RSUD Dr. Zainal Abidin, seperti apa, Prof, penanganannya? Iya, bagus ya, Weni pertanyaannya. Jadi rumah sakit kita di sini, rumah sakit RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh sudah sejak 2007 itu melayani kasus-kasus HIV, di mana saat tahun 2007 berdiri klinik VCT, Voluntary Counseling and Testing atau KST, Counseling Sukarela dan Testing ini, yang melayani orang-orang yang merasa berisiko itu bisa datang secara sukarela untuk tes darahnya di klinik VCT RSUD Zainul Abidin Banda Aceh. Selain daripada melayani pemeriksaan tes darah untuk tes HIV, Rumah Sakit RSUD Dr. Zainul Abidin juga melayani pengobatannya, konselingnya, pengobatannya, sampai perawatannya. Dan kita sudah punya tim Pokja HIV/AIDS RSUD ZA. Oke. Nah, artinya di rumah sakit kita sudah bisa memeriksakan HIV ya, Prof, ya? Kemudian untuk pengobatannya, Prof, seperti apa? Seseorang yang terkena HIV pada saat kapan diberikan obat, kemudian kepatuhan obatnya seperti apa, boleh Prof dijelasin? Iya, baik. Memang sangat penting sekali pengobatan. Jadi pada kita sebutnya klien biasanya yang positif HIV itu tanpa melihat stadium, begitu positif, WHO menyarankan harus segera diberikan antiretroviral atau kita singkat dengan ARV. Itu terdiri dari lini 1, lini 2, lini 3 dan seterusnya. Nah, untuk di rumah sakit kita, Rumah Sakit RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh sudah menyediakan obat antiretroviral ini untuk kepada kliennya. Nah, yang paling penting adalah kepatuhan terhadap mengkonsumsi obat ARV tersebut, karena saat ini data baik dari WHO maupun jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan bahwa penggunaan konsumsi ARV yang teratur sudah dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup. Jadi ARV sekarang sudah sangat baik, sudah sangat bagus, sudah dapat membantu orang-orang dengan HIV positif. Artinya, Prof, seseorang yang sudah positif HIV harus segera diberikan obat, gitu ya, Prof, ya? Nah, untuk monitoring penggunaan obatnya ini, Prof, bagaimana, Prof? Iya, bagus sekali pertanyaan Penny ya tentang monitoring terhadap penggunaan obat ARV ini. Jadi kita memang melakukan monitoring yang ketat, di mana orang-orang yang menggunakan obat ARV ini harus kita pantau sebelum penggunaan obat. Kita periksa bukan hanya selain tes HIV-nya positif, tetapi kita memeriksakan juga kadar CD4-nya dan juga viral load-nya. Bila sudah ada data awal, baru diberikan obat. Nah, kita akan monitoring setiap 3 bulan. Kita akan idealnya ya setiap 3 bulan kita akan memeriksakan kadar CD4. CD4 ini merupakan suatu menunjukkan daya tahan tubuhnya, imunitasnya sudah
lebih baik atau tidak dengan penggunaan ARV tersebut. Nah, satu lagi yang paling penting adalah viral load-nya. Setelah menggunakan obat, kita akan periksa selama 6 bulan setelah makan obat, viral load-nya apakah masih terdeteksi atau sudah tidak terdeteksi. Diharapkan setelah makan obat, setelah 6 bulan, viral load-nya, virusnya tidak terdeteksi. Itu dianggap respon terapinya baik. Namun, bila masih terdeteksi, kita akan memantau lagi 6 bulan ke depan. Bila kita pantau 6 bulan ke depan masih juga terdeteksi, tentu ini harus dipertimbangkan pergantian jenis ARV obat. Apakah lini 1 ke lini 2 dan sebagainya. Itu banyak pertimbangan selain kepatuhan obat juga. Seperti itu ya Prof ya. Jadi ini sangat penting keberadaan si virus HIV tadi di dalam tubuh harus terkontrol dengan diperiksakan per 3 bulan ataupun CD4 dan per 6 bulan viral load ya Prof ya. Nah Prof, satu pertanyaan menarik terkait pembahasan sebelumnya, jika seseorang ingin menikah namun salah satu pasangannya positif HIV Prof, itu bagaimana Prof? Iya, ini sering juga kita hadapi pada masyarakat ya, yang akan menikah, yang salah satu pasangannya adalah positif HIV. Kita tentu akan memberikan satu edukasi di mana bila ingin mempunyai anak, tentu kita pencegahannya tadi kan memakai kondom pada prianya ya. Jadi saat membuka kondom itu adalah saat kadar CD4-nya setinggi-tingginya di atas 450 sel per milimeter per mikroliter darah, dan pada saat itu juga viral load-nya tidak terdeteksi atau undetectable. Itu saat yang tepat kalau ingin punya keturunan, punya anak. Jadi kita sebelum itu diperiksa, tentu pencegahan tetap menggunakan kondom. Seperti itu. Jadi sebenarnya bisa ya Prof ya, seseorang ataupun pasangan yang positif HIV ingin memiliki keturunan. Boleh. Sudah ada solusinya, tentunya harus berkonsultasi dengan dokter ya Prof? Tetap dalam penanganan dokter. Tetap dalam pantauan dokter ya Prof ya. Nah Prof, mengapa HIV/AIDS ini sampai saat ini belum bisa disembuhkan Prof? Ya, sampai saat ini memang orang yang positif HIV hanya bisa kita tekan virusnya dengan penggunaan obat ARV, belum dapat dikatakan sembuh. Jadi hanya bisa ditekan. Bila sudah virus viral load-nya tidak terdeteksi, sudah aman dan tidak menularkan kepada pasangannya. Jadi sudah lebih baik. Namun tidak ada kata sembuh karena virus ini berada di dalam intrasel. Jadi kalau sesuatu mikroorganisme berada di dalam intrasel, sulit sekali karena ini memang virusnya virus yang jenis RNA ya. Jadi dia terus mengikuti perkembangan dari DNA RNA kita secara genetik. Jadi ini perkembangannya belum bisa dimatikan oleh obat. Itu ya Prof ya, kemampuan si virus dalam ini intrasel dia. Iya. Oke, baik Prof. Mungkin tidak dapat disembuhkan, pasti dapat dicegah nih. Gimana Prof tipsnya untuk kita mencegah agar tidak terkena HIV/AIDS? Iya, tentu pencegahan di semua bidang jenis penyakit apapun adalah sangat penting, terutama juga pencegahan untuk HIV. Jadi pencegahan bisa dilakukan pada orang-orang dengan positif HIV, diharapkan tetap aware dengan dirinya, makan obat teratur, dan tidak menularkan kepada pasangannya. Jadi perubahan perilaku sehingga bagi yang positif tidak punya niat, tidak menularkan kepada orang lain, karena orang lain itu juga belum tentu sakit, jadi sehat, dan sampai yang positif menularkan ke yang negatif. Jadi kita punya 3 konseling namanya. Konseling sebelum tes, konseling setelah tes, dan konseling satu lagi untuk pernikahan. Jadi bila saat
dibuka amplopnya hasilnya adalah positif, kita memberikan konseling post testing namanya, untuk mengatakan kepada klien bahwa Anda positif sehingga Anda jangan menularkan. Ini suatu pencegahan juga buat orang lain. Nah, untuk pencegahan pada diri sendiri, bila masih negatif, perilakunya beresiko, harus jaga diri dan tidak mendekati yang beresiko. Jadi karena kita sekarang kasus HIV terus meningkat, sehingga kita harus waspada, jangan mendekati kondisi-kondisi yang membahayakan, di mana virus HIV itu ada, seperti seks bebas, penggunaan narkoba suntik, kontak darah yang tidak seharusnya, kemudian juga perilaku-perilaku yang namanya apa ya, beresiko lah, ya itu harus harus dicegah. Kembali lagi ke perilaku ya. Dan tentunya penting juga, misalkan sudah positif HIV, perilaku tidak dikontrol, itu juga kan ini ya Prof, semakin meningkat ya. Iya. Jadi sebelum terkena, sesudah terkena pun harus berperilaku sehat gitu ya. Perilaku sehat, jauhi hal-hal yang negatif. Iya. Nah Prof, satu lagi Prof, tips terkait HIV/AIDS untuk sahabat edukasi, silakan Prof. Ya, tips untuk HIV/AIDS untuk sahabat edukasi. Bagi sahabat edukasi yang positif HIV, tetap teratur makan obat, karena sekarang ini obat ARV sudah sangat bagus untuk menekan daripada replikasi virus di dalam tubuh, sehingga akan memperpanjang usia harapan hidup dan stadiumnya tidak jauh menjadi lebih berat dan tetap bisa produktif. Dan jangan lupa tetap kontrol teratur, memantau CD4-nya dan viral load-nya. Itu tipsnya. Untuk yang mempunyai perilaku berisiko, jauhi hal-hal yang negatif, karena ancaman di depan mata kasus HIV terus meningkat. Dan minum ARV pada orang positif HIV adalah seumur hidup. Itu tidak mudah karena harus disiplin. Kalau tidak, stadium HIV akan terus berlanjut menjadi lebih berat. Sekarang ini pada orang HIV positif sudah ada kabar gembira, di mana yang seharusnya makan obat 3-4 macam berbeda, tetapi sudah menjadi satu kapsul saja. Fixed dose combination namanya, atau FDC. Satu kapsul sudah terdiri dari 3 atau 4 macam obat. Jadi satu kali telan saja bisa dimakan 1 kali 1. Oke, lebih nyaman. Baik, luar biasa sekali Prof. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga apa yang Prof sampaikan dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Sahabat edukasi, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS hingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Kunjungi channel YouTube kami di RSUD Dr. Zainul Abidin Aceh untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Weni Zara dan narasumber kita, Profesor Kurnia Fitri Jamil, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi. Oke, terima kasih Prof.